Selamat siang, Bu Lina dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Valeri Krisisjaya dengan NIM 130240024. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan ringkasan dari karya ilmiah kelompok saya yang berjudul Perbandingan Daya Tahan Baterai Lithium-Ion dan Baterai Lithium Polimer pada Mobil Listrik. Saya akan menjelaskan ringkasan karya ilmiah kelompok kami dari bab per bab, dimulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Seperti yang kita tahu, mobil listrik ini semakin berkembang sebagai solusi transportasi ramah lingkungan. Hal ini terjadi karena krisis energi fosil, meningkatnya polusi udara, dan adanya dorongan global menuju teknologi yang berkelanjutan. Dan komponen utama dalam mobil listrik adalah baterai. Baterai tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan energi, tetapi juga menentukan performa, jangkauan tempuh, hingga umur pakai kendaraan. Dua jenis baterai yang paling umum digunakan saat ini adalah baterai lithium-ion dan baterai lithium polimer. Keduanya memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan kedua jenis baterai dari berbagai aspek. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana perbandingan daya tahan baterai lithium-ion dan lithium polimer pada mobil listrik, dan yang kedua, mengapa salah satu jenis baterai lebih efisien digunakan untuk mobil listrik dibandingkan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya, yaitu metode yang digunakan. Metode yang kami gunakan adalah deskriptif komparatif dengan teknik studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dari jurnal, artikel, dan sumber daring terpercaya. Analisis yang kami lakukan itu dilakukan terhadap 6 aspek, yaitu yang pertama, lama penurunan tegangan, yang kedua, kenaikan suhu, yang ketiga, harga baterai, yang keempat, lama pengisian daya, yang kelima, daur hidup baterai, dan yang keenam adalah dampak baterai terhadap lingkungan. Bab selanjutnya adalah teori dasar. Baterai lithium-ion bekerja dengan elektrolit cair dan perpindahan ion lithium antar elektroda selama proses isi dan lepas muatan. Material aktifnya termasuk lithium, kobalt, mangan, dan nikel. Baterai ini memiliki kapasitas tinggi, umur yang panjang, dan efisiensi yang tinggi. Dan umumnya baterai ini tuh digunakan sebagai baterai pada HP, laptop, atau mobil listrik. Dan yang kedua yaitu baterai lithium polimer yang mana baterai ini menggunakan elektrolit padat atau gel. Desainnya ini lebih fleksibel dan ringan, namun kapasitas umumnya sedikit lebih rendah dari lithium-ion. Baterai ini cocok untuk perangkat ringan seperti drone, ponsel, dan juga mulai digunakan pada mobil listrik modern. Yang ketiga yaitu daya tahan baterai yang dipengaruhi oleh suhu, kapasitas energi, jumlah siklus pengisian, dan kualitas manajemen daya. Untuk memperpanjang umur baterai digunakan sistem BMS dan pengisian yang tidak terlalu ekstrem. Dan yang terakhir yaitu mobil listrik, di mana mobil listrik ini memerlukan baterai yang efisien, tahan lama, dan aman. Karena itu penting untuk mengetahui mana dari dua jenis baterai ini yang lebih sesuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian utama dari karya ilmiah ini, yaitu bab 3, perbandingan daya tahan baterai lithium-ion dan baterai lithium polimer. Aspek pertama adalah lama penurunan tegangan. Data ini diperoleh dari jurnal ilmiah oleh Rival Khalifzad dan rekan-rekannya pada tahun 2022. Mereka menguji dua jenis baterai berkapasitas 12 volt dan 5000 mAh, yaitu baterai lithium-ion dan lithium polimer pada sistem IoT hidroponik. Dalam pengujian tersebut, data dikirimkan secara otomatis dalam tiga interval yang berbeda, yaitu setiap 5 detik, 25 detik, dan 15 menit. Pada interval pengiriman data setiap 5 detik, baterai LiPo hanya mampu bertahan selama 1 jam 6 menit, sedangkan Li-ion mampu bertahan selama 7 jam 22 menit. Namun pada interval 25 detik, justru baterai LiPo bertahan lebih lama, yaitu 15 jam 25 menit, sedangkan Li-ion hanya 13 jam 49 menit. Sedangkan untuk interval 15 menit, Li-ion kembali unggul dengan daya tahan 14 jam 37 menit, sementara LiPo hanya 11 jam 8 menit. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa secara umum nih, baterai lithium-ion memiliki efisiensi energi dan daya tahan yang lebih baik dibandingkan baterai lithium polimer. Aspek kedua adalah kenaikan suhu akibat pembebanan. Data ini diambil dari jurnal oleh Kurniawan dan Indra pada tahun 2022 yang menganalisis kerja baterai lithium-ion dan lithium polimer pada kapasitas 48 volt 6,6 Ah dengan arus pembebanan 5 ampere, 6 ampere, dan 7 ampere. Kenaikan suhu kedua jenis baterai pada masing-masing arus dapat dilihat pada layar.
Kenaikan suhu ini kesimpulannya menunjukkan bahwa baterai lithium polimer lebih stabil terhadap panas, terutama dalam kondisi pembebanan tinggi. Sementara itu, Li-ion menghasilkan panas lebih besar akibat reaksi kimia internal dan resistansi yang lebih tinggi. Aspek ketiga yang akan kita bahas yaitu harga. Data diambil dari artikel otomotif yang membandingkan harga baterai kendaraan listrik dari beberapa merek. Baterai LiPo seperti yang digunakan pada Hyundai Ioniq 5 dan 6 memiliki kapasitas antara 58 hingga 72,6 kW dengan harga kisaran 300 hingga 400 juta rupiah. Sedangkan baterai Li-ion yang digunakan pada kendaraan seperti MG, BYD, dan Chery memiliki kapasitas antara 30,6 hingga 60,4 kW dengan harga kisaran 150 juta hingga 250 juta rupiah. Meski kapasitasnya tidak identik, tapi keduanya ini digunakan untuk jarak tempuh yang sebanding. Dan dari sini kita bisa simpulkan bahwa baterai lithium ion lebih ekonomis dan efisien dari sisi biaya, terutama untuk produksi massal kendaraan listrik. Aspek keempat di sebelah kanan adalah waktu pengisian daya baterai. Berdasarkan eksperimen oleh Akbar dan Rohman pada tahun 2020, dilakukan pengisian pada baterai li-ion dan LiPo dengan kapasitas yang sama, yaitu 2500 mAh. Baterai lithium-ion membutuhkan waktu 172,77 menit untuk mengisi penuh, sedangkan baterai lithium polimer hanya membutuhkan 162,65 menit. Dengan demikian, baterai LiPo sedikit lebih unggul dalam aspek kecepatan pengisian daya, walaupun selisih waktu yang tidak terlalu jauh. Untuk aspek yang kelima adalah umur pakai dan siklus pengisian baterai, serta struktur internal dari baterai itu sendiri. Untuk baterai lithium-ion memiliki umur pakai antara 1000 hingga 2000 siklus pengisian. Ia menggunakan elektrolit cair dalam wadah logam seperti silinder atau bentuk prismatik. Sementara baterai lithium polimer hanya memiliki umur antara 500 hingga 1000 siklus dan menggunakan elektrolit berbasis gel atau padat dalam kemasan fleksibel berbahan aluminium foil. Dari struktur ini, proses produksi baterai li-ion lebih kompleks dan menghasilkan emisi karbon yang tinggi, yaitu sekitar 60 hingga 100 kg CO2 per kilowatt jam. Namun demikian, baterai ini bisa didaur ulang dengan metode pyrometallurgy dan hydrometallurgy, dan efisiensi pemilihannya bisa mencapai 70%. Sementara itu, baterai LiPo ini lebih sulit untuk didaur ulang karena material polimernya kompleks, dan saat ini masih minim fasilitas daur ulang industri. Sebagian besar baterai LiPo justru berakhir di TPA. Kesimpulannya, dari sisi daur hidup dan keberlanjutan, baterai lithium-ion lebih unggul secara signifikan. Terakhir, kita akan membahas aspek lingkungan. Menurut Life Cycle Assessment atau LCA, produksi baterai menyumbang antara 53 hingga 99% dari total emisi lingkungan kendaraan listrik. Baterai li-ion berdampak besar pada lingkungan karena penambangan bahan mentah seperti litium, kobalt, dan nikel, serta konsumsi energi yang tinggi saat produksi baterainya. Namun, dampak ini bisa dikurangi karena umur pakainya panjang dan sudah tersedia sistem daur ulang. Sebaliknya, baterai LiPo ini lebih ringan dan lebih aman dari risiko kebakaran. Tetapi, belum banyak data dan teknologi terkait LCA jangka panjangnya. Daur ulangnya pun masih sangat terbatas. Dengan demikian, baterai lithium-ion saat ini memiliki dukungan informasi dan infrastruktur yang lebih matang untuk pengelolaan lingkungan jangka panjang. Setelah membandingkan keenam aspek tadi, dapat disimpulkan bahwa baterai lithium-ion unggul dalam 4 dari 6 aspek, yaitu tegangan, harga, umur pakai, dan dampak lingkungan. Sementara baterai lithium polimer hanya unggul dalam 2 aspek saja, yaitu suhu dan kecepatan pengisian. Bab terakhir yaitu simpulan dan saran. Seperti yang tertera pada layar, kelompok kami telah menjawab semua rumusan masalah dan mencapai tujuan. Saran kami yaitu agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan yang lebih beragam. Demikian presentasi saya mengenai perbandingan baterai lithium-ion dan lithium polimer pada mobil listrik. Terima kasih sudah menyimak dan semoga materi ini bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa.